yang sudah agak mati begitu, wow, kita punya tongkat sakti, maka sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat zahir maupun batin. Karena kesehatan ini adalah harta yang sangat berharga buat tiap-tiap diri. Berjumpa kembali dengan saya Jun Ben Hussein pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali lagi saya hadir di hadapan para pemirsa dan subscriber sekalian. Kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang berapa lama kita meracik minyak lintah. Ini lagi-lagi minyak lintah ya, karena adanya pertanyaan, maka harus saya jelaskan. Nah, memang sudah banyak konten saya yang sudah lewat, yaitu tentang lintah, tentang meracik minyak lintah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita ingin meracik minyak lintah? Yang pertama sekali, kita harus mempunyai keberanian yang khusus. Mengapa demikian? Karena kita menangkap lintah di dalam rawa. Ya, kita tangkap sendiri. Nah, kalau kita beli boleh juga, kalau memang ada yang jual begitu ya. Setelah itu, apalagi yang kita lakukan? Setelah itu, setelah kita tangkap lintah di dalam rawa, lalu kita masukkan ke dalam wadah, yaitu botol putih, kaca, boleh juga botol plastik. Nah, ya. Berapa lama ketika kita mengurung atau memuasakan lintah tadi di dalam botol seperti ini? Nah, ini. Kita puasakan dia kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu lebih begitu ya, kurang lebihnya. Mungkin sudah ada juga saya jelaskan apa tujuannya kita memuasakan lintah tadi. Yang pertama sekali yaitu untuk kita kuruskan. Ya, untuk kita kuruskan. Kita kuruskan agar dia punya darah di dalam tubuh habis. Nah, setelah 1 minggu kita puasakan dia ataupun kita kurung. Tetapi selama proses puasa tadi, kita puasakan ataupun kita kurung, jangan lupa airnya kita ganti. Nah, itu kita ganti sehingga dia bening seperti ini. Nah, itu kita ganti dia airnya sehingga bening. Nah, itu ya. Sehingga bening. Maka setelah sampai 7 hari ataupun 1 minggu, air yang ada di dalam botol kita buang, kita keringkan, kita buang habis, kita keringkan habis, benar-benar kering dia. Setelah kita keringkan, maka air tadi kita ganti dengan minyak kelapa hijau. Nah, seperti ini ya. Nah, minyak kelapa hijau. Nah, seperti ini minyak kelapa hijaunya. Jadi setelah itu, hendaknya ketika kita ganti air itu, kita ganti buang airnya, hendak kita ganti dengan minyak kelapa hijau, yaitu kita lakukan pada sore hari. Ataupun jam 4, jam 5 ya. Nah, itu. Mengapa? Sebab kita lakukan itu agar nanti lintahnya juga terendam dengan minyak kelapa hijau, ataupun lintahnya meminum minyak kelapa hijau. Dia minum minyak kelapa hijau. Boleh juga dengan setelah kita isi minyak kelapa hijau itu kita biarkan saja 2 malam, boleh juga 3 malam boleh ya, agar lintahnya
meminum minyak kelapa hijau. Setelah masa proses pemuasaan tadi selesai 7 hari, seperti saya katakan tadi, kita isi dengan minyak kelapa hijau tadi, kita biarkan lagi dia, atau setelah itu kita kocok-kocok ya, kita kocok-kocok seperti ini agar badan lintah itu terkena minyak. Apakah dia akan mati? Tidak. Maka setelah itu apalagi kita lakukan? Kita lihat keadaan cuaca. Ya, kita lihat keadaan cuaca. Kalau memang cuacanya bagus ataupun mataharinya terik, maka ketika pagi harinya bolehlah kita jemur. Kita jemur lintahnya. Ini tadi posisi sudah terganti dengan minyak kelapa hijau. Kita jemur botol yang berisikan lintah dan minyak kelapa hijau posisinya seperti ini di atas seng ya. Jadi maksudnya dari atas panas dan dari bawah panas. Itu hawa seng tadi ya. Berapa lama proses penjemuran? Ini dari awal ya. Berapa lama proses penjemuran? Proses penjemuran itu kalau yaitu harinya bagus ataupun matahari terik ataupun panas itu 2 minggu ya. Itu 2 minggu itu akan jadi. Nanti dia seperti ini, setelah kita jemur lintahnya akan menghitam seperti ini. Lintahnya akan menghitam seperti ini ya. Tetapi minyaknya nanti tetap bening karena belum kita ramu. Itu setelah kita ramu nanti, setelah kita masukkan ramuan ya, seperti biji jarak gongseng, daun jeruk nipis gongseng juga ya. Itu seperti cengkeh juga kita gongseng. Kalau kita goreng dia agak terlalu hangus, maka minyaknya akan berubah menjadi hitam agak kecoklat-coklatan. Setelah itu, setelah kita jemur 1-2 minggu, setelah kita jemur 2 minggu tadi, semakin lama kita jemur semakin bagus. Kalau kita semakin lama kita jemur semakin bagus. Setelah itu apalagi kita cari botol berbentuk stopless. Coba lihat pada konten saya ada yang sudah lewat itu ya, cara memasaknya, memanaskan tadi. Artinya setelah itu kita sterilkan. Kita sterilkan tadi dengan cara kita memasak. Memasak dalam wadah. Coba lihat konten saya itu ada bagaimana caranya ketika minyak lintah ini kita panaskan. Proses pemanasannya agak lama juga, 2 jam ataupun 3 jam. Setelah kita merasa cukup panas air minyak tadi yang kita rebus tadi dalam botol tadi, maka minyaknya pun sudah siap untuk digunakan. Maka jadinya dia seperti ini. Inilah dia minyak yang telah jadi. Itu ya, minyak yang telah jadi seperti ini dia jadinya. Ini seperti inilah dia jadinya nanti minyaknya ya. Ini adalah minyak jarak. Kalau dia belum kita proses, kalau belum dia kita taruh racikan, warna minyaknya persis kayak gini ya, agak seperti ini gitu. Itu. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi manfaat daripada minyak kelapa hijau, lintah, dan juga biji jarak, daun jeruk nipis, cengkeh, dan di plus lagi ada minyak jarak seperti ini tadi ya, minyak jarak. Apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya bagi kita yaitu bagi kita yang sudah agak mati begitu, wow ya, kita punya tongkat sakti, maka sangat bagus sekali kalau minyak lintah ini kita gunakan, kita oleskan di batang tongkat sakti kita. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas, sangat jelas, ya, sangat jelas sekali dari proses kita puasakan, ada sampai proses penjemuran dan sampai proses yaitu memanaskan. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.